Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang hormati, kembali kita dikumpulkan Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari sunnah-sunnah Nabi-Nya serta Al-Quran. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan Kitabul Hajj, pembahasan mengenai fikih ibadah yaitu haji. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan akan datang kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai fikih muamalah. Fikih tentang masalah bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Jadi cakupan ilmu fikih ini bukan hanya mencakup tentang masalah ibadah saja, namun mencakup juga tentang masalah bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Maka insyaallah kita memulai dari pertemuan kali ini akan membahas mengenai fikih bagaimana kita jual beli. Karena jual beli ini termasuk di antara perkara yang kita tidak bisa lepas darinya, menjadi sebuah kebutuhan kita. Maka insyaallah kita akan membahas mengenai hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli atau hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli, mana yang halal, mana yang haram. Karena sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya sunnah Nabi ini, intisari dari sunnah Nabi ini terdapat dalam 3 hal. Yang pertama adalah menjaga kebersihan hati. Bagaimana kita menjaga hati kita ketika beramal, agar amal kita ini senantiasa untuk Allah Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kesesuaian amalan kita dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Maka setiap amalan yang tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan, tidak sesuai dengan yang Nabi perintahkan, maka amalan ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kehalalan harta yang kita miliki. Ya, jadi, maka dan para ulama kita mengatakan bahwasanya salah satu di antara cara untuk mendapatkan harta adalah dengan kita berdagang, dengan kita bermuamalah dengan orang lain. Tentu dalam masalah muamalah ini banyak hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Maka kita perlu untuk menggali apakah cara kita mendapatkan harta ini dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka insyaallah mulai pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas mengenai fikih muamalah. Baik, namun sebelum kita memasuki masalah jual beli dan teman-temannya, insyaallah kita akan sedikit memberikan pengantar tentang fikih muamalah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai seorang hamba bukan hanya dengan ibadah saja. Allah tidak mengajarkan, agama Islam ini tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ekstrim dalam beragama. Maka agama selalu memerintahkan kepada kita perintah dengan tawazun, perintah keseimbangan, seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Nabi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa imbang dalam masalah beribadah. Makanya ketika ada 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi, datang ke rumah Nabi SAW, bertanya kepada Aisyah mengenai ibadahnya Nabi. Kemudian di antara sahabat ada yang bersumpah tidak akan menikah. Di antara sahabat ada yang bersumpah tidak akan pernah berbuka puasa. Di antara sahabat ada yang bersumpah untuk sholat sepanjang malam, seumur hidupnya. Namun Nabi kemudian menyalahkan orang-orang ini yang berjanji tidak akan menikah,
berjanji akan berpuasa terus, yang berjanji tidak akan pernah tidur, maka Nabi menyalahkan mereka. Nabi mengatakan, ya, man fa'ala kadza wa kadza, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertawazun. Islam tidak suka dengan orang yang fokusnya hanya ibadah saja. Namun Islam ini mengajarkan kepada kita untuk beribadah dan juga bekerja. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan seorang lelaki yang dia rajin ibadah. Maka kemudian Nabi Isa bertanya kepada laki-laki ini, ya karena dilihatnya laki-laki ini ibadah terus, di tempat ibadah terus, tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Maka Nabi Isa bertanya kepada laki-laki ini, wahai fulan, dari mana engkau mendapatkan makananmu? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, saya biasanya dinafkahi oleh saudara saya. Yang mengantarkan makanan untuk saya adalah saudara saya. Maka kemudian Nabi Isa bertanya lagi, lantas di mana saudaramu sekarang? Maka laki-laki ini mengatakan, dia sedang bekerja di kebun, dia sedang bekerja di sawah. Maka Nabi Isa mengatakan kepada laki-laki ini, aku ka'abadu minka, saudaramu ini lebih banyak ibadahnya daripada engkau. Islam ini tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ibadah selama 24 jam di masjid terus, tidak. Namun Islam ini menggabungkan antara ibadah dengan bekerja. Maka ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Maka carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian dari negeri akhirat, dan janganlah kalian melupakan bagian dari dunia kalian. Jadi ibadah ada waktunya. Ibadah, Allah Ta'ala menjadikan ibadah ini bukan hanya ibadah yang mahdhah, namun ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya tidak seharus di masjid. Namun ada ibadah-ibadah yang sifatnya kita bisa kerjakan dimanapun. Maka dalam hadis dari sahabat Mikdam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi." Ya. Nabi SAW mengatakan, makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang didapatkan dari hasil usahanya. Karena sesungguhnya Nabi Dawud, beliau makan dari hasil usaha beliau. Jadi makanan yang terbaik itu bukan makanan yang ada di hotel bintang 5. Makanan terbaik bukan yang disajikan oleh chef terkenal. Makanan terbaik bukan yang harganya mahal. Namun kata Nabi, makanan yang terbaik adalah makanan yang dihasilkan dari usaha sendiri. Karena orang dengan berusaha sendiri, menggunakan tangannya, dia akan menghargai makanan tersebut. Orang yang mendapatkan makanan bukan dari hasil usahanya, maka biasanya akan bermudah-mudahan dalam meremehkan makanan. Ya, karena mendapatkan uang dari hasil korupsi, dari hasil yang tidak halal, maka akan cenderung dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak halal. Dia akan mubadzir, akan menggunakan harta ini dengan tabdzir, dengan sesuatu yang sia-sia. Ya. Orang yang mendapatkan harta atau makanan melalui dikasih sama orang, maka biasanya Mas Eka biasanya dapat makanan dari temannya. Nah, ini makanan saya sudah biasa makan, dikasih kue bolu. Ini makanan saya sudah bosan. Kemudian digeletakin di rumahnya sampai menjamur, tidak dimakan. Beda halnya dengan orang yang berusaha dengan membeli makanan atau mendapatkan makanan ini dengan tangannya sendiri, maka dia akan berusaha, ini dia teringat bagaimana perjuangan untuk mendapatkan makanan ini. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, makanan yang terbaik adalah makanan yang didapatkan dengan hasil usahanya sendiri. Maka para nabi
adalah manusia yang terdepan dalam bagaimana mendapatkan makanan dengan usahanya sendiri. Maka Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Namun Nabi mengatakan bahwasanya Nabi Daud tidak aji mumpung. Ya, meskipun dia seorang raja, namun Nabi Daud alaihissalam ini ketika dia untuk makanannya, dia berusaha dari hasil usahanya sendiri, bukan dari hasil dia menjadi seorang raja. Namun Allah ajarkan kepada Nabi Daud ya, tentang bagaimana membuat baju besi, tentang bagaimana membuat senjata. Allah Ta'ala mengatakan kepada dalam Al-Quran, wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan, kami jadikan besi ini menjadi lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Wa 'allamnahu san'atal labus. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud tentang bagaimana membuat baju besi untuk perang. Maka kemudian Nabi Daud, makanan beliau didapatkan dari hasil tangannya sendiri. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika sahabat Umar, beliau melihat seorang pemuda yang pakaiannya sangat mewah, kendaraannya mewah. Ya, dari pakaiannya menampakkan dia seorang yang kaya. Maka kemudian sahabat Umar bertanya kepada laki pemuda ini, wahai fulan, ya, aku melihatmu ini sangat takjub. Saya sangat heran, engkau berusia masih sangat muda, namun kelihatannya engkau orang yang sukses. Pakaianmu bagus, aroma tubuhmu wangi, kendaraanmu bagus. Maka apa pekerjaanmu, wahai fulan? Maka pemuda ini mengatakan, saya enggak kerja. Inilah amal, saya itu enggak kerja. Kemudian maka sahabat Umar mengatakan, fasaqatahu min aini. Maka kemudian Umar menganggap remeh atau tidak kehilang rasa takjub dari sahabat Umar. Karena pemuda ini mendapatkan kekayaannya bukan dari pekerjaan, bukan dari hasil usahanya, tapi dari hasil orang tuanya. Maka ya, orang kaya yang dari hasil warisan ini tidak perlu untuk sombong. Ya, karena sahabat Umar ketika takjub dengan seseorang, ya, seorang pemuda yang kelihatan kaya, kemudian ketika ditanya dari mana hasil kekayaannya, karena hasil warisan, maka ini tidak perlu untuk disombongkan. Ya, maka ya, jadi Allah Ta'ala tidak pernah memberitakan kepada kita untuk menjadi orang yang ekstrim dalam beribadah, namun ibadah ini seimbang antara dunia dengan ibadah kita. Dan Allah memotivasi kepada kita untuk menjadikan bahwasanya agar seimbang dalam ibadah dan dalam bekerja. Ya, Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang ekstrim kanan sebagaimana orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani ini di antara syariat mereka, karena syariatnya orang Nasrani ini adalah syariat yang sudah melenceng. Ya, maka kemudian mereka menjadikan diri mereka seperti para pastor, para pendeta. Ya, mereka hanya fokus dengan ibadah saja, tidak pernah meninggalkan ibadah. Maka ini adalah ekstrim kanan. Kita terlalu banyak ibadah. Maka kemudian seperti orang-orang Yahudi yang hanya fokus dengan mencari dunia saja, seperti orang yang ekstrim kiri. Maka Allah juga melarang seperti ini. Namun Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah dan bekerja. Makanya dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi kita bersabda, "Man amsa kalan min amalihi amsa maghfuran lahu." Barang siapa yang dia letih di waktu sore karena bekerja, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi kerja ini ternyata menjadi sebuah perintah Allah, menjadi sebab seorang muslim mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi dosa ini bukan hanya dengan kita istighfar. Karena kalau dosa ini Allah Ta'ala ampuni hanya dengan istighfar kita ini sangat sedikit sekali. Namun di antara tanda kasih sayangnya Allah kepada kita
Allah jadikan kerjaannya kita, letihnya kita dari kerja ini menjadi sebuah ampunan. Dan dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, minadz-dzunub la yukafiruha ilal ham bi talabil ma'isyah. Di antara dosa ternyata ada yang tidak bisa diampuni kecuali dengan letihnya saat bekerja. Ya, Allah menjadikan di antara letihnya kita dalam bekerja ini menjadi sebuah sebab ampunan dari Allah Ta'ala untuk dosa-dosa kita. Karena dosa kita ini sangat bermacam-macam. Ada yang dosa bisa diampuni dengan istighfar. Ada dosa yang diampuni dengan salat. Ada dosa yang diampuni dengan sedekah. Namun ada dosa-dosa yang hanya bisa diampuni karena kita letih dalam bekerja. Baik bekerja bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Karena Nabi juga mengatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali karena letihnya kita mengurus rumah kita. Maka ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki saja, tapi juga bagi wanita. Maka ada dosa-dosa yang hanya diampuni dengan kita melakukan pekerjaan, dengan kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Baik, kemudian ya, seorang muslim ya ini tidak pernah ekstrim dalam kehidupannya. Maka muslim ini adalah ummatan wasatan, adalah umat yang pertengahan, tidak seperti orang-orang Nasrani yang mereka hanya fokus dengan ibadah saja, atau orang-orang Yahudi yang fokusnya hanya mengumpulkan harta saja. Namun seorang muslim memadukan antara ibadah dengan bekerja. Maka seorang muslim ini menjadikan harta bukan tujuannya. Namun seorang muslim memiliki tujuan ketika dia mengumpulkan harta. Tujuannya pertama adalah untuk menjaga kehormatan agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini tujuan di antara tujuan seorang muslim dalam mencari harta. Yang kedua adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Jadi menggunakan harta ini digunakan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang tidak peduli ketika dia mengumpulkan harta, mereka tidak peduli. Yang penting fokusnya adalah memperbanyak aset, memperbanyak harta. Sehingga kemudian tidak peduli bagaimana harta ini didapatkan. Apakah didapatkan dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Karena fokusnya adalah agar terlihat hartanya banyak. Agar terlihat menjadi seperti orang yang kaya. Sehingga kemudian tidak peduli dengan apa yang didapatkan olehnya. Padahal untuk harta ini pertanyaannya adalah dua. Bagaimana kita mendapatkannya? Setelah kita mendapatkan akan ditanyakan di hari kiamat nanti bagaimana kita mengeluarkan harta ini. Apakah dikeluarkan dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Maka seorang mukmin senantiasa menjadikan ketika mengumpulkan harta ini ya, tujuannya adalah untuk mencari kehormatan, menjaga kehormatan agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi ketika dia mencari ridha Allah Ta'ala, maka dia tidak peduli. Ya. Jika hasil dari pekerjaannya ini tidak sebagaimana yang diharapkan. Yang penting adalah ridhonya Allah Ta'ala. Ya, ini tujuan ketika seorang muslim mencari harta. Jadi tujuannya hanya dua, untuk menjaga kehormatan agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan yang kedua adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Digunakan untuk beribadah, digunakan untuk menafkahi keluarganya. Ya. Karena biasanya anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang suka tawuran, anak yang terlibat dengan narkoba, anak yang terlibat dengan perkara-perkara kriminal, biasanya berasal dari keluarga yang berantakan. Didapatkan dari harta yang tidak baik hartanya. Orang tuanya tidak peduli dengan anaknya. Maka ini menjadi
kehormatannya menjadi tidak terjaga. Maka di antara tujuan kita mengumpulkan harta adalah untuk menjaga agar kehormatan kita sebagai seorang mukmin tidak direndahkan oleh orang lain. Baik, kemudian ya, yang selanjutnya adalah mengenai ya tadi bahwasanya kita sampaikan tujuan harta bagi seorang mukmin adalah untuk mencari kehormatan, menjaga kehormatan dan menjaga ridha Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin senantiasa menjaga agar semua harta yang didapatkannya adalah bersumber dari harta yang halal. Karena harta yang haram ini dampaknya sangat buruk sekali terhadap kehidupan seorang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka di antara dampak buruk harta haram dalam kehidupan seorang mukmin, saya sebutkan hanya 4 saja. Nanti ada banyak, sebenarnya ada banyak sekali, namun saya hanya menyebutkan hanya 4 saja. Yang pertama adalah menghalangi terkabulnya doa seorang mukmin. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah SAW agar dijadikan menjadi orang yang mustajabud dakwah, orang yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi kemudian menasihati kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mad'amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, jadikanlah makananmu senantiasa halal, maka kau akan menjadi orang yang mustajabud dakwah, orang yang doanya didengar oleh Allah Ta'ala. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innal abda la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbal minhu amala arba'ina yawman. Demi Allah, tidaklah seorang hamba dia memakan sesuap makanan yang tidak halal kecuali Allah Ta'ala tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Ya, jadi ini dampak makanan yang haram. Pertama adalah menjadikan Allah tidak menerima amal kita selama 40 hari. Jadi satu suapan makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita, ini menjadikan amal kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Salat kita tidak diterima. Puasa kita tidak diterima. Sedekah kita tidak diterima. Dari sesuatu yang sangat remeh. Satu suap makanan yang haram menjadikan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kemudian ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta nasihat agar dijadikan menjadi orang yang mustajabud dakwah, orang yang doanya senantiasa didengarkan oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai-sampai ya, ketika sahabat Umar bin Khattab, karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang sangat mustajab doanya, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab khawatir. Sahabat Umar bin Khattab suatu ketika pernah membuat sahabat Sa'ad murka. Nah kemudian sahabat Umar bin Khattab, beliau buru-buru meminta maaf kepada sahabat Sa'ad karena khawatir didoakan keburukan oleh sahabat Sa'ad. Karena doanya sangat mustajab. Ya. Nah, maka ketika sahabat Sa'ad meminta kepada Nabi agar dijadikan menjadi orang yang mustajabud dakwah, maka Nabi tidak memberitakan kepada Sa'ad untuk memperbanyak salat. Tidak memerintahkan kepada Sa'ad untuk memperbanyak puasa. Tidak memerintahkan kepada Sa'ad untuk menjadi orang yang banyak sedekahnya. Namun Nabi hanya mengatakan, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Jadikanlah makanan menjadi makanan yang halal. Senantiasa halal, maka kau menjadi orang yang mustajabud dakwah, orang yang diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika sahabat Sa'ad dijadikan menjadi gubernur untuk daerah Kufah di zamannya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab suatu ketika ya, datang ke kota Kufah bertanya kepada penduduknya, bagaimana kaifa kana amirukum, bagaimana pimpinan kalian, bagaimana dia bersikap dengan kalian. Maka
ya, diadakan survei kepada penduduk Kufah. Maka mayoritas penduduk Kufah ketika disurvei mereka puas dengan kinerja dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mengatakan bahwasanya Sa'ad ketika mengadili kami, ya, mengadili kami dengan adil, bekerja dengan baik. Kami semuanya puas dengan kinerja Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Namun ada satu orang, satu penduduk Kufah, ya, ketika disurvei oleh sahabat Umar bin Khattab, ini jawabannya berbeda. Laki-laki ini bernama Abu Sa'dah. Jadi ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, Abu Sa'dah mengatakan bahwasanya saat ini orangnya lelet. Ya. Kalau berhukum dia tidak adil, dia suka zalim kepada kami. Pokoknya saya tidak puas dengan pekerjaannya. Akhirnya kemudian sahabat Umar bin Khattab tabayun kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mendengar kamu ini zalim kepada rakyatmu. Kamu ini tidak adil kepada rakyatmu. Kamu suka mengambil harta yang tidak baik dari rakyatmu. Ya, maka kemudian sahabat-sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Allah, jika orang yang mengadukan kepadaku bahwasanya saya adalah orang yang zalim, saya adalah orang yang tidak adil, maka fa'atil umrah, panjangkanlah umurnya, panjangkanlah usianya, wa adim faqrah, kemudian langgengkanlah kemiskinannya, wa a'ma basarah, kemudian butakan matanya, wa aradahu lil fitan, kemudian tampakkan kepadanya fitnah-fitnah. Maka kemudian kemudian Abu Sa'dah ini karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang langsung didengarkan doanya oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, maka kemudian Allah mengijabah doanya. Abu Sa'dah dipanjangkan usianya. Sampai dikatakan, ya, usianya lebih dari 100 tahun. Sampai kemudian semua rambutnya, pada rontok, sampai botak. Kulitnya keriput. Ya, kemudian orang ini, sebagaimana didoakan oleh sahabat saat tadi, sudah tua, kemudian miskin sampai meminta-minta di pasar kota Kufah. Kemudian buta. Sudah buta, ya, setiap ada wanita lewat, ini kemudian suka digodain, suka di sweet-sweet gitu ya. Suka godain wanita yang lewat. Maka ketika ditanyakan kepada Abu Sa'dah ini, karena sudah tua, ya, sudah tua, miskin, buta, kok masih, kalau nggak hidup nggak bisa sweet-sweet ya. Ini masih suka godain perempuan gitu ya. Ini sudah keterlaluan. Kalau mungkin kalau masih muda gitu ya, masih muda, kemudian nggak buta, mungkin masih dinormalisasi. Tapi ini sudah tua, miskin, buta, masih godain cewek gitu ya. Maka kemudian orang-orang bertanya, wahai Abu Sa'dah, kamu ini keterlaluan. Sudah tua, miskin, buta, kok masih suka godain cewek? Ya. Maka kemudian Abu Sa'dah mengatakan, ini karena doa dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dulu saya pernah memfitnahnya. Kemudian dia mendoakan aku dengan 3 hal ini, dengan 4 hal ini. Ya, maka kemudian ini kalau kita ingin menjadi orang yang mustajabud dakwah, orang yang doanya didengarkan Allah Ta'ala, maka perbaiki makanan kita. Apakah makanan yang kita dapatkan ini, yang kita makan ini adalah makanannya halal zatnya, dan halal bagaimana kita mendapatkan hal tersebut. Karena di antara dampak buruk ketika seorang mukmin memakan makanan yang haram adalah Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa-doanya. Mungkin pernah saya sampaikan kepada antum semuanya kisah tentang penduduk Baghdad. Ya, yang penduduk Baghdad ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhul Baghdad, yang mana Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan tentang sejarah Baghdad dari awal berdirinya sampai di zaman di mana beliau hidup. Maka di antara yang beliau sebutkan adalah kisah tentang riwayat tentang Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf, saya ulangi sebagai sebagai pengingat untuk kita semuanya bagaimana mengenai bahayanya makanan yang haram ini. Maka disebutkan dalam kitab Tarikhul Baghdad, ya,
bahwasanya di zaman Bani Umayyah, kekhilafahan Bani Umayyah setelah khilafah Khulafaur Rasyidin, ada seorang perdana menteri yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang perdana menteri yang zalim, seorang perdana menteri yang fasik, yang tidak segan untuk memenjarakan bahkan membunuh orang yang tidak sependapat dengan dirinya. Orang yang bersisi dengan dirinya akan dipenjarakan, akan dibunuh. Maka ketika Al-Hajjaj bin Yusuf menjabat menjadi khalifah, maka dia mengangkat beberapa gubernur untuk daerah Irak. Maka dia angkatlah gubernur daerah Basrah, Kufah, dan Baghdad. Namun ketika diangkat gubernur untuk daerah Baghdad, terjadi keanehan. Setiap gubernur yang diangkat oleh Hajjaj bin Yusuf untuk daerah Baghdad ini selalu meninggal, selalu mati setelah 1 pekan menjabat. Maka diganti dengan gubernur yang baru. Gubernur yang baru pun sama, ternyata 1 pekan menjabat, meninggal dunia. Diangkat gubernur kedua, ketiga juga sama. Ya, ketika menemukan keanehan ini, ya 1 pekan menjabat, 1 pekan menjabat, meninggal, akhirnya kemudian diangkat, ditawarkan jabatan gubernur ini kepada orang lain, kepada para pejabatnya. Namun para pejabatnya semuanya menolak. Ya, mereka mengatakan kalau engkau angkat kami menjadi gubernur untuk selain daerah Baghdad, kami siap. Tapi kalau untuk daerah Baghdad, kami menyerah, kami angkat tangan. Kami tidak mau menjadi gubernur untuk daerah Baghdad. Kami tidak ingin sebagaimana para pendahulu kami. Akhirnya kemudian Hajjaj bin Yusuf menyelidiki ada apa dengan kota Baghdad. Setelah mendapatkan jawabannya adalah karena ternyata Baghdad ini dihuni oleh orang-orang yang salih, orang-orang yang mereka peduli dengan harta yang halal. Akhirnya kemudian Hajjaj membuat sebuah makar, membuat sebuah rencana yang licik. Dia katakan kepada penduduk Baghdad, perintahkan untuk mengumpulkan telur. Ya, yang tidak mengumpulkan telur akan dihukum dengan hukuman yang berat. Akhirnya kemudian singkat cerita penduduk Baghdad berbondong-bondong mendatangi balai kota untuk mengumpulkan telur. Setelah semua penduduk Baghdad mengumpulkan telur, Hajjaj merevisi perintahnya. Dia mengatakan, wahai penduduk Baghdad, saya tidak lagi butuh telur kalian. Sekarang ambil kembali telur kalian. Yang tidak mengambil telurnya akan saya hukum dengan hukuman yang berat. Akhirnya mereka berbondong-bondong kembali mengambil telur mereka. Tapi karena telur ini bentuknya sama, warnanya sama, ya cuma beda ukuran saja. Ada yang kecil, ada yang besar. Akhirnya kemudian mereka mengambil secara acak. Ada yang mengambil milik telur saudaranya. Akhirnya setelah semua telur-telur ini habis, ya, Hajjaj mengangkat gubernur yang baru. Ya, setelah gubernur yang baru ini diangkat, ternyata 1 bulan, 2 bulan tidak terjadi apa-apa dengan gubernur baru ini. Akhirnya kemudian penduduk Baghdad bertanya kepada seorang ulama. Ulama ini bertanya kepada penduduk Baghdad, wahai ulama, wahai imam, kenapa Allah tidak lagi mengijabah doa-doa kami? Padahal sebelumnya Allah mengijabah doa-doa kami. Ya, ketika kami mendoakan keburukan, kematian untuk gubernur yang diangkat oleh Hajjaj, Allah langsung ijabah. Tapi kenapa sekarang Allah tidak lagi mengijabah doa-doa kami? Akhirnya kemudian sang ulama ini bertanya kepada penduduk Baghdad, apa yang kalian lakukan? Maka mereka mengatakan, kami menjalani kehidupan seperti biasa. Kami berdagang, bertani, bekerja, nggak ada kemaksiatan yang kami kerjakan, nggak ada hal-hal yang aneh yang kami kerjakan. Kami senantiasa menjaga kehalalan makanan kami. Kemudian ulama ini bertanya kembali, apa yang Hajjaj perintahkan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, mereka menjawab bahwasanya Hajjaj perintahkan kepada kami ketika itu untuk mengumpulkan telur di balai kota. Kemudian setelah semua telur yang terkumpul, kami diperintahkan untuk mengambil telur kami kembali. Maka sang ulama ini mengatakan, inilah jawaban dari pertanyaan kalian. Karena kalian memakan harta yang tidak halal, kalian mengambil telur milik saudara kalian tanpa izinnya, maka Allah kemudian tidak lagi, karena maka kalian memakan makanan yang haram, Allah tidak lagi mengijabah doa-doa kalian dengan sebutir telur yang harganya paling 2.000 atau 2.500. Ini menjadikan doa-doa penduduk Baghdad tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Maka ya di antara dampak buruk makanan yang haram ini adalah terhalanginya seseorang dari dikabulkan doa-doanya. Kemudian yang kedua,
adalah di antara dampak buruk harta haram yang kedua adalah menghalangi amal salih. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibat wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Ya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan halal dan beramal salihlah. Sesungguhnya aku Maha mengetahui dengan yang kalian kerjakan. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya Allah perintahkan kepada para nabi untuk makan makanan yang halal, kemudian diperintahkan kepada mereka untuk beramal salih. Maka ternyata makanan yang halal ini adalah bahan bakar bagi amal salih. Ya, jadi kenapa kita kadang merasa berat untuk beramal salih? Ya, ketika ya padahal kondisi badan kita sehat, kita masih muda, ya, kita masih semangat. Kalau kerja kita semangat, tapi kenapa kalau beramal salih, pergi ke masjid mendengar azan kok rasanya kaki kayak berat? Ya, bangun tidur kok kayaknya untuk bangun salat subuh kok kayaknya ada lemnya, bantalnya dikasih lem sehingga kemudian susah untuk bangun. Ya, kenapa seperti ini? Ya, jadi mungkin karena adanya makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita. Jadi yang menjadi bahan bakar untuk amal soleh ini adalah dengan makanan yang halal. Ya, jadi ketika ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita, maka ini akan mematikan sendi-sendi ketaatan dari tubuh kita, sehingga kita akan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk ketika seorang mukmin makan makanan yang haram, yang ketiga adalah makanan yang haram ini menjadi sebab seorang mukmin diazab di dalam kubur. Ya, sebagaimana riwayat dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, ketika Nabi SAW kembali dari perang Khaybar, maka para sahabat kemudian mereka berkumpul di sekeliling Nabi, menyebutkan nama-nama orang yang mati syahid di perang Khaybar. Maka para sahabat menyebutkan sahabat-sahabatnya yang mati di perang Khaybar ini. Sahabat mengatakan si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Ketika para sahabat yang menyebutkan nama-nama ini, Nabi tidak bereaksi apa-apa. Nabi hanya diam. Artinya Nabi setuju. Namun ketika ada seorang sahabat yang menyebutkan nama sahabatnya, si fulan mati syahid, maka ketika itu reaksi Nabi berbeda. Reaksi Nabi berubah. Yang tadinya diam, Nabi mengatakan, kalla, enggak. Sahabat yang kalian sebutkan tadi, ya, ini tidak mati syahid sebagaimana yang kalian sangkakan, yang kalian kira. Ya, ini ra'aitu finnar. Saya melihat sahabat kalian tadi yang disebutkan mati syahid tadi, dia sedang dibakar di api. Fi jubbatin ghalaha, karena dia menyembunyikan baju, menyembunyikan sebuah jubah dari harta rampasan perang. Ya. Kemudian dia mati dalam kondisi menyembunyikan harta yang tidak halal tadi, sehingga kemudian Allah bakar dia di neraka. Orang yang diberikan kehormatan Allah Ta'ala untuk hidup bersama Nabi, menemani Nabi dalam hidupnya, beribadah, bahkan dia sampai ikut perang bersama Nabi dan wafat di medan perang tersebut, namun karena dia pernah menyembunyikan harta yang tidak halal. Ya, dia melihat ketika perang bisa membunuh seorang kafir, kemudian ya dia tidak mengambil pakaiannya. Pakaiannya ini pakaiannya mahal, kemudian disembunyikan, dia dikumpulkan, kemudian dibagikan ketika tidak dibagikan ketika pembagian ghanimah, maka kemudian dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Akhirnya kemudian sahabat ini wafat dalam kondisi ini, menyembunyikan harta tidak halal. Allah kemudian jadikan dia diazab di dalam kuburnya. Ya. Maka ini dampak buruk ketiga dari seorang mukmin yang mau menyembunyikan harta tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah sebab seorang mukmin dimasukkan ke dalam neraka. Dari sahabat Abu Umamah Al-Harithi, Nabi SAW bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harama 'alil jannah
Barang siapa yang mengambil hak saudaranya dengan sumpahnya, dengan sumpah palsu, agar orang tersebut memilikinya, ya, maka Allah telah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Faqala rajulun, maka seorang lelaki bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Apakah jika seorang mukmin mengambil hak saudaranya meskipun receh, meskipun remeh, sesuatu yang harganya murah, ya, apakah dia juga menjadi sebab dia seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka? Maka Nabi mengatakan, "Wa in kana qadiban min araq." Meskipun yang diambil dengan cara yang tidak hak ini adalah satu batang arok. Arok ini sebuah kayu yang digunakan untuk siwak. Jadi biasanya kalau kita ke tanah Arab atau melihat orang Arab itu suka gosok gigi pakai siwak, pakai kayu itu Pak ya. Nah ini namanya adalah kayu arok. Nah ini Nabi mengatakan ketika seorang mukmin mengambil batang arok, batang siwak ini dengan cara yang tidak baik dari saudaranya, maka ini juga menjadi sebab dia diharamkan masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sesuatu yang remeh, ya, ini bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka jika diambil dengan cara yang tidak baik. Makanya ada seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini suatu ketika beliau pernah pinjam pergi safar ke negeri Syam, ke Palestina. Beliau ingin mencari sebuah hadis. Maka beliau safar bersama dengan teman-temannya. Ketika sampai di negeri Syam, beliau berguru dengan seorang guru. Kemudian ketika beliau mencatat hadis dari seorang ulama di Syam ini, beliau kemudian kehabisan pulpen. Tintanya habis, kemudian beliau pinjam kepada sebelahnya. Fulan, wahai Fulan, saudaraku, saya pinjam pulpen, saya ingin menuliskan hadis dari ulama ini, tapi saya kehabisan. Akhirnya kemudian dipinjami. Kemudian setelah itu Ibnu Mubarak, beliau setelah menulis, beliau lupa, tidak dikembalikan pulpen ini. Kemudian beliau masukkan ke dalam tasnya. Setelah selesai, beliau kemudian kembali ke kampungnya di Irak. Setelah kemudian beliau sampai di Irak, di kampungnya, beliau membuka tasnya, beliau mendapatkan pulpen milik temannya. Akhirnya kemudian beliau kembali berangkat ke Syam untuk ke Palestina, yang perjalanannya lebih dari 1 bulan untuk mengembalikan 1 buah pulpen yang tidak sengaja beliau masukkan ke dalam tasnya, tidak dikembalikan kepada saudaranya. Kenapa Ibnu Mubarak sampai berbuat demikian? Karena beliau paham bahwasanya sesuatu yang tidak didapatkan dengan yang halal ini akan menjadi hisab, akan dihisab, bahkan menjadikan seorang dimasukkan ke dalam neraka. Maka seorang mukmin senantiasa berhati-hati. Yang perlu kita ingat ketika kita mencari nafkah, ketika mencari ma'isyah, ketika mencari harta, yang perlu kita ingat bahwasanya harta ini halalnya dihisab, haramnya diazab. Jadi harta yang kita kumpulkan ini, yang halal akan ditanyai oleh Allah Ta'ala, dari mana kita mendapatkannya, untuk apa kita keluarkan. Yang kita tinggalkan, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ini akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa kamu mendapatkan dengan cara yang tidak halal? Kemudian yang ditinggalkan, setelah kita meninggal dunia, maka harta yang kita tinggalkan ini akan diwariskan kepada ahli waris kita. Kita yang ditanyai dari mana ahli waris kita, tidak ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana dia mendapatkan harta ini, tapi yang ditanya adalah bagaimana orang yang mendapatkannya. Kita ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana kita mendapatkan harta ini, dari mana kita membeli tanah, rumah, kendaraan, Allah akan tanyakan kepada kita. Maka harta halal ini akan dihisab, harta yang haram akan diazab oleh Allah Ta'ala. Makanya kita perlu perhatian.
Harta yang kita miliki, harta yang sesungguhnya kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Makanya ketika Nabi menyembelih seekor domba, ya kemudian domba ini ya dimasak, maka kemudian dimasak oleh istrinya bernama Aisyah. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari domba tadi?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya, semuanya sudah saya sedekahkan, yang tersisa hanya satu pahanya saja." Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ya, yang kita miliki, ya, yang tersisa bukan bukan satu paha, tapi semuanya tersisa untuk kita kecuali hanya satu paha yang kita makan." Karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan untuk orang lain. Makanya ketika sahabat Ibnu Umar, ketika beliau sangat ingin makan ikan, jadi sedang ngidam pengen makan ikan. Maka kemudian sahabat Ibnu Umar bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, saya ingin makan ikan." Ya. Istrinya kemudian ngomong kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita nggak punya ikan di rumah. Izinkan saya ke pasar, saya akan beli ikan, kemudian saya akan masakkan untuk dirimu." Akhirnya kemudian istri sahabat Ibnu Umar pergi ke pasar, beli ikan, kemudian dimasak. Setelah masak, dihidangkan kepada sahabat Ibnu Umar. Namun apa yang dilakukan Ibnu Umar? Ibnu Umar kemudian ternyata keluar rumah. Beliau keluar rumah membawa ikan yang dimasakkan oleh istrinya. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Maka istrinya protes. Ya, protes kepada Ibnu Umar. "Wahai suamiku, ya, tadi kamu bilang pengen banget makan ikan. Saya sudah capek-capek pergi ke pasar, kemudian saya masak, dan saya hidangkan kepada engkau dengan harapan engkau akan memakannya, malah engkau berikan kepada orang miskin, kepada orang lain. Maka saya nggak ridho dengan seperti ini." Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya, karena saya teringat dengan firman Allah Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali engkau menyedekahkan apa yang engkau cintai. Jadi harta yang sesungguhnya bagi diri kita adalah harta yang kita sedekahkan kepada orang lain. Karena ada sebagian orang yang tidak peduli ketika dia mencari harta. Ketika dia mencari harta, dia fokus dengan bagaimana dia mengumpulkan karena dia khawatir meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi miskin. Dia khawatir nanti akan dibully oleh teman-temannya. Ketika reuni, ya, sudah lama nggak ketemu, kemudian kehidupannya biasa-biasa saja. Sehingga kemudian dia tidak peduli dengan bagaimana dia mengumpulkan harta. Tapi kemudian dia tidak takut ketika mengumpulkan harta, dia memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Ya, dia tidak takut ketika memasukkan ke dalam hartanya sesuatu yang haram. Ya, padahal sementara dia takut hidup dalam kondisi miskin, dia takut kelaparan, tapi dia tidak takut ketika diancam oleh Allah Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ya, kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa memperhatikan apakah makanan atau harta yang kita dapatkan adalah dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Karena ada sebagian orang, ya, ketika dia mendapatkan harta yang buruk, dia mengatakan, "Nggak apa-apa, saya ngambil dengan harta yang tidak halal. Nanti akan saya bersihkan dengan sedekah. Nanti akan saya sedekahkan, nanti insya Allah ya, pahalanya lebih banyak." Maka ini salah. Anggapan yang salah ketika harta yang halal kemudian nanti akan digunakan, hartanya haram, kemudian nanti akan digunakan untuk sedekah, akan digunakan untuk umroh. Ini salah. Cara membersihkan harta bukan seperti ini. Ya, tapi ketika harta yang haram, maka tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Ya, bersedekah dengan harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Melakukan ibadah haji, umroh dengan harta yang haram, ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun
la yaqbalu illa thayyibah. Ya, jadi kita harus memperhatikan dari mana kita mendapatkan harta, apakah dari harta yang baik atau harta yang haram. Kita harus senantiasa menjaga agar harta ini senantiasa halal kita mendapatkannya dan halal pula kita untuk menafkahkannya. Mungkin ini bisa kita sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah bisa dipahami semuanya. Berarti insya Allah ini harta yang halal ya, yang kita makan semuanya. Karena harta yang halal ini menjadikan kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih, kita bisa menerima ilmu Allah dengan cepat, dan semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita. Saya cukupkan sekian, kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.